Tidak hanya mengandalkan tampang, diam-diam Zahra melirik dengan matanya yang masih berat saat Ustadz Zaki tengah duduk di atas sajadahnya. Belum subuh kan? Gumamnya dalam hati. Lirikannya berpindah pada jam yang bertempel di dinding dan benar saja masih jam 3 pagi. Oh, rajin juga nih Ustadz. Gumamnya lagi dalam hati, sedikit tersilap rasa kagum. Ia kira Ustadz yang kini telah menikahinya hanya mengandalkan tampang untuk menjerat warga kampungnya. Zahra pun memilih kembali memejamkan matanya, menikmati tidurnya yang nyenyak. Terasa hanya beberapa detik saja ia masuk kembali ke alam mimpi, hingga tiba-tiba sebuah bisikan membuatnya menggeliat. Dek, sudah subuh, ayo bangun. Bukannya bangun, Zahra malah menarik dan merangkul tepat di leher Ustadz Zaki, hingga membuat pria itu terjerembab di atas tubuhnya. Astagfirullahaladzim, seru Ustadz Zaki, saat wajahnya bahkan menempel sempurna di wajah Zahra. Seruan Ustadz Zaki akhirnya berhasil membangunkan gadis yang baru saja menarik tubuhnya itu. Ustadz, ngapain di atas tubuhku? Ucap Zahra dengan suara keras, dan dengan cepat Ustadz Zaki membekap mulutnya. Jangan keras-keras, jangan sampai ucapanmu membangunkan orang satu kampung. Ngapain begini? Ustadz mau melanggar janji ya? Sekarang pertanyaan Zahra sedikit pelan. Lihat ini, Ustadz Zaki menunjukkan lengan Zahra yang masih melingkar sempurna di lehernya. Astagfirullahaladzim. Dengan cepat Ustadz Zaki melepaskan tangannya dari Ustadz Zaki, dan dengan cepat pula Ustadz Zaki bangun dari atas tubuh Zahra. Sepertinya Ustadz Zaki juga khawatir jika terlalu lama berada di dalam posisi yang seperti itu, ia tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Mau bagaimanapun ia tetaplah manusia biasa, tetaplah laki-laki dewasa yang mempunyai syahwat. Ayo bangun, sudah subuh, perintah Ustadz Zaki sambil menunjukkan jarum yang melekat pada jam dinding, dan ternyata jarum jam sudah menunjuk ke angka 4. Perasaan baru juga beberapa detik lalu, tiba-tiba sudah satu jam saja. Gumam Zahra lirih tapi masih bisa didengar oleh Ustadz Zaki. Maksudnya? Bukan apa-apa, sudah sana duluan, aku mau lanjut tidur lagi, bangunkan aku setelah dari masjid. Zahra sudah bersiap untuk merebahkan tubuhnya kembali, tapi dengan cepat ditahan oleh Ustadz Zaki. Apa mau aku temani sekarang? Sekalian kita pemanasan? Ucap Ustadz Zaki dengan mata dan senyum yang dibuat dengan sengaja menggoda Zahra. Tidak, teriak Zahra, dan dengan cepat ia turun dari atas tempat tidur, perlahan cepat keluar kamar. Zahra, langkahnya terhenti tepat di depan pintu saat ibunya tengah melintas di depannya. Ibu? Bu Narsi tersenyum, ia benar-benar tidak perlu berteriak-teriak pagi ini hanya untuk membangunkan Zahra untuk sholat subuh. Biasanya Zahra harus berbalapan dengan matahari yang sudah mau muncul, tapi sekarang bahkan di masjid masih terdengar suara kira, tapi putrinya itu sudah keluar dari kamar. Zahra ke kamar mandi dulu. Dengan cepat Zahra melintasi ibunya, ia tidak mau banyak ditanya oleh ibunya. Setelah Zahra berlalu, kini giliran Ustadz Zaki yang keluar dari kamar. Bu, Ustadz, saya ke masjid dulu ya Bu. Iya, ibu juga mau ambil wudhu. Itu Imron juga sudah di depan, katanya nunggu kamu. Iya, kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Zaki pun berjalan ke arah yang berbeda dengan Zahra. Ia ke arah pintu keluar, kembali menutup pintu setelah sampai di luar pintu. Ayo Ustadz, ajak seseorang yang sudah duduk di kursi depan. Ayo. Mereka pun akhirnya berjalan bersamaan ke masjid, sedangkan Pak Warsi, tubuhnya masih belum memungkinkan untuk jalan terlalu jauh. Sudah semenjak jatuh sakit ia memilih sholat di rumah. Amir yang melihat kedatangan Ustadz Zaki dengan cepat menghampirinya. Assalamualaikum Ustadz. Imron. Waalaikumsalam, jawab Ustadz Zaki dan Imron secara serempak. Senang lihat Ustadz Zaki sumringah pagi-pagi, ucap Amir lagi karena sedari kejauhan ia sudah bisa melihat senyum Ustadz Zaki. Kamu bisa aja Mir, emang biasanya gimana? Ini beda Ustadz.
Bagaimana bisa tidur kan malam ini? Alhamdulillah Ustadz, nyenyak, semalam ada yang nemenin. Ustadz Jaki mengerutkan keningnya. Siapa? Si Soleh Ustadz. Emang Ustadz pikir sama cewek? Digrebek masal aku. Amir bicara dengan gayanya yang ceplos-ceplos itu. Ya, siapa tahu. Ya sudah, yuk keburu ajan. Saya ambil wudhu dulu. Ambil wudhu? Sekarang gantian Amir yang terkejut sambil menatap punggung Ustadz Jaki yang semakin menghilang di balik tempat wudhu. Ada apa, Mir? Tanya Imron yang penasaran dengan maksud ucapan dan tatapan Amir. Gitu ya rupanya kalau sudah punya istri. Maksudnya, dari sholat tahajud sampai ke sholat subuh kan jaraknya nggak jauh. Biasanya juga nggak ngambil wudhu lagi, tapi pesona Zahra sepertinya sudah merubah kebiasaan seorang Ustadz Jaki. Maksudnya gimana sih? Tanya Imron belum terlalu paham dengan ucapan Amir. Ya itu, dia bisa ambil wudhu lagi sebelum subuh. Ustadz Jaki sudah sholat tahajud kan tadi? Iya sih, aku lihat Ustadz Jaki ambil wudhu tadi jam 2:30 pas aku pergi ke kamar mandi. Ucap Imron menjelaskan. Tapi bibirnya langsung tersenyum saat menyadari sesuatu. Oh, itu maksudnya. Paham aku, ucapnya dengan tersenyum puas. Sudah kalau paham, aku mau wajan dulu. Akhirnya Amir meninggalkan Imron. Ia berjalan ke arah mikrofon, sedangkan Imron memilih duduk di jajaran paling depan. Di sana masih ada 3 orang yang duduk di sebelah Imron. Tapi begitu azan berkumandang, satu persatu jamaah mulai berdatangan termasuk Kiai Hasim karena rumahnya cukup dekat dengan masjid. Hari ini juga jadwal Kiai Hasim yang menjadi imam sholat subuh.